Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri antah berantah ya. Nah, di kali ini kita mendengar kabar yang mengejutkan ya dalam peradilan, dunia peradilan ya. Ternyata ada juga yang bisa orang membunuh ternyata bisa juga dihukum mati gitu ya. Tapi sebelumnya sih kita lihat agak susah ya. Apalagi kaum kaum yang agak nebeng-nebeng ke pemerintah gitu kayak susah gitu untuk mendapatkan hukuman mati gitu ya. Emang agak ribet gitu, namanya kan hukum buatan manusia. Kalau kalau kita mengacu pada hukum Islam sih udah libas abis kayak begitu-begitu ya. Apalagi penista agama, apalagi yang bakar Quran kemarin, wah ngeri banget. Nah, ini kita melihat bahwasanya Ferdi Sambo ya itu udah diproses hukum mati ya. Tapi ya kita juga nggak langsung euforia ya, karena ya masih ada banding, masih ada apa tuh, pokoknya ada tahapan-tahapan selanjutnya. Apalagi kan udah ada RKUHP yang baru ya. RKUHP yang baru itu bisa melepaskan orang dari jeratan hukuman mati. Nah, kalau 10 tahun sikapnya udah bagus, nanti mungkin lanjut lagi gimana, hidup lagi gitu ya. Mungkin bisa bebas nanti ya. Tapi itu ya luar biasa, namanya kan hukum buatan manusia. Nah, ini di diskusi kita kali ini kita bareng sama Bung Udin ya. Mahasiswa idealis dan ceriwis tapi bikin kantong menangis. Emang luar biasa ya. Nah, namanya kalau namanya mahasiswa itu kalau kantongnya nggak menangis ya bukan mahasiswa itu. Itu namanya pengusaha. Iya. Kalau kalau udah pengusaha tentunya ya bukan mahasiswa lagi. Bisa juga kadang-kadang jadi ya pengusaha sekaligus juga jadi mahasiswa gitu. Buatnya nambah gelar atau mungkin naik jabatan atau apa. Baik, Bung Udin, ini fenomena apa nih kira-kira di ponisnya hukum mati Sambo ini? Dan kabarnya juga istrinya ya, Putri Candrawati ya juga kena hukuman 20 tahun bui. Itu juga kita juga bingung juga, 20 tahun di penjara gimana itu. Ya, baik, Bung Udin, gimana Bung Udin? Ya, terima kasih ya. Ini dari orang lembur ini. Ya, lembur terus nih kerjaannya emang. Dari negeri antah berantah. Dari antah berantah. Iya, ini kabar yang cukup ya lega lah sedikitnya, lega ya bagi atensi publik terutama. Lega gimana? Ya lega lah karena ya vonisnya itu ya sesuai dengan harapan publik ya. Harapan publik kan jelas, Ferdi Sambo itu vonis hukuman mati, Putri Candrawati 20 tahun penjara minimal. Ya itu sebenarnya sudah melegakan aspirasi publik ya. Artinya aspirasi publik itu ya inginnya Ferdi Sambo itu hukum paling berat, artinya hukuman mati. Dan ini sudah dilakukan oleh majelis hakim ya yang dipimpin oleh Pak Wahyu Imam Santoso ya, yang beberapa waktu yang lalu juga videonya ya diguncang skandal ya, di mana disebutkan dalam video yang beredar Pak Hakim Wahyu Imam Santoso ini sedang menelpon Kabareskrim ya untuk kemudian memberikan vonis Sambo itu setinggi-tingginya ya. Dan ternyata memang video itu kemudian dibantah oleh Komisi Yudisial dan lain sebagainya ya. Tapi apapun itu yang jelas hari ini ya vonis Ferdi Sambo jelas yang paling lega ya, paling tidak keluarga almarhum ya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang selama ini memperjuangkan ya bagaimana anaknya yang tadi ya benar-benar di awal ini kan Brigadir Yosua ini kan difitnah habis-habisan ya, dimana disebut ya memperkosa lah, kemudian tembak menembak lah dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya difitnah habis-habisan ya, sampai masalah uang 100 triliun lah ya di rekeningnya yang sampai saat ini entah kemana nasibnya, walaupun menurut ya mantan kepala PPATK itu bukan uang 100 triliun tapi itu apa ya, itulah intinya bisa bilang nilai yang seharusnya itu bisa diblokir ya. Tapi apapun itu yang jelas vonis kali ini cukup mengejutkan ya. Apakah ini sudah masuk dalam skenario Ferdi Sambo atau di luar skenario Ferdi Sambo ya. Yang jelas kalau vonis hukuman mati ya ini agak jelas agak berat untuk mengelaknya ya. Karena ya tadi ya sudah disebutkan bahwa ini masih panjang perjalanannya,
masih ada banding, kemudian kasasi, kemudian peninjauan kembali, kemudian peninjauan kembali itu sebanyak 2 kali ya, bisa kemudian putusan ini ingkrah itu ya paling tidak sampai kasasi. Sampai kasasi itu masih butuh waktu sampai 4 sampai 6 bulan ke depan. Jadi masih lama prosesnya. Ya, jadi ya tapi cukup melegakan ya. Kemudian vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum ya, di mana Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup, namun kemudian hakim membacakan vonisnya, memvonis hukuman mati. Kemudian juga untuk Putri Chandrawati yang tuntutan JPU itu sebanyak ya 8 tahun penjara, kemudian divonis sebanyak 20 tahun penjara, artinya 2 kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut umum ya, 2 kali lipat lebih ini. Ya, jadi ini sebenarnya legasi yang baik ya bagi peradilan sebenarnya di saat lembaga peradilan ini jelas ya tercoreng ya, dimana selalu ya memberikan vonis kepada terutama ya para koruptor dengan hukuman yang ringan ya. Kita lihat ya bagaimana beberapa kali hakim ya, katanya hakim tipikor ya, beberapa kali memvonis untuk koruptor itu begitu ringan ya. Begitu bahkan yang terbaru bagaimana kasus Indosuria ya, itu divonis bebas atau divonis apa itu? Ini kan jelas parah banget ya. Parah banget berkali-kali ya. Akhirnya di situasi seperti ini, di saat publik ya atensinya begitu besar terhadap kasus ini, akhirnya hakim memberikan vonis yang memberatkan. Ya, ini kan jelas akhirnya membuat publik bisa jadi ya ke lembaga peradilan itu, wah ternyata lembaga peradilan masih bisa dipercaya. Jadi yang jelas tuh ya tadi, di satu sisi vonis ini jelas tadi ingin juga memperbaiki citra lembaga peradilan ya. Karena tadi selama ini lembaga peradilan jelas ya tadi para koruptor selalu divonis ringan, kemudian ketika banding dipotong lagi hukumannya. Bahkan yang paling hebat itu ya jaksa Pinangki ya, dari 10 tahun diskon sampai 6 tahun ya, dibanding sampai kemudian bebas mendapatkan remisi dan potongan. Kan gila kan ya. Jadi itu ya, jadi ada dua sisi. Di satu sisi jelas ini untuk memperbaiki lembaga peradilan, dan kemudian satu sisa lagi ini baru proses awal, masih ada tadi banding sampai kasasi ya. Jadi ya belum terlalu lega sebenarnya ya, karena masih ada banding sampai kasasi ya. Atau juga tadi kalau ini vonis memang sudah ada pembicaraan ya dengan geng Sambo ini, bisa jadi memang skenario ya, tapi nanti peringanan hukumannya di banding dan kasasi ya, bisa juga terjadi. Atau tadi jika memang ini upaya ya untuk kemudian meredam kubu Sambo, jelas ya ini akan ada perlawanan dari kubu Verdi Sambo ya. Buku hitam Verdi Sambo yang selalu dibawa di persidangan itu bisa saja dibuka ya. Mantan Kadif Propam ya, Verdi Sambo menduduki jabatan Kadif Propam kalau nggak salah di akhir 2020 ya, ketika Kapolri yang baru ya Jenderal Listio Sigit Prabowo diangkat menjadi Kapolri, nggak lama kemudian Verdi Sambo juga naik menjadi Kadif Propam. Itu artinya selama 2021 ya sampai kemudian 2022 kasus ini meletus, selama 1,5 tahun itu Verdi Sambo punya catatan ya terhadap anggota-anggota Kapolri, entah itu dari yang paling rendah sampai posisi paling tinggi, yang punya catatan buruk ya Verdi Sambo punya catatannya itu ya. Makanya kemarin di kasus Ismail Bolong itu kan mencuat itu bagaimana disebut ya di situ Kabareskrim Agus Andrianto menerima uang suap ya dari Ismail Bolong dan lain sebagainya. Walaupun kemudian saling bantah-membantah, dan akhirnya ini menurut pengamat ini merupakan upaya ya dari Verdi Sambo untuk menekan pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya. Jadi ini perjalanan masih panjang ya. Tadi bisa juga tadi ini merupakan awal ya dari Verdi Sambo membuka buku catatan hitamnya, dan perang jenderal akan berlanjut. Ini juga bisa terjadi. Jadi ya ini masih awal ya, putusan vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini masih awal, belum akhir, belum inkrah ya. Belum inkrah ya berarti ya. Iya. Baik, tapi kan publik juga melihat ya bahwasannya banyak yang euforia ya bahwasannya ini sekelas Verdi Sambo bisa dihukum mati ya. Tapi kalau masyarakat tuh enjoy aja ya, seperti yang Bung Udin bilang tadi ya.
enjoy aja kalau koruptor bebas ya, bawa duit puluhan miliar gitu ya. Kalau nggak salah ada jokes ya, ada jokes juga sama komika kalau nggak salah. Investasi yang paling hebat itu ya korupsi gitu ya. Jadi mungkin semisal korup sekitar nilainya 100 miliar gitu kan, ya ketangkep ala-ala itulah, bisa jadi nego-nego atau apa, putusan apa dihukum mungkin 5 tahun, kan 3 tahun 5 tahun, nanti ala-ala berkelakuan baik, nego-nego ya biasa cincai lah, tinggal pas keluar tinggal tarik tunai aja 50 miliar. Itu ini kan masyarakat kan biasa-biasa aja ya, kayak Harun Masiku sampai sekarang tuh biasa-biasa aja kan, nggak pernah tampil lagi dong ya. Kapan ditangkapnya kita nggak tahu. Kalau nangkap yang nggak jelas sih cepat banget gitu ya. Iya kan? Karena ya nggak bisa kabur keluar negeri gitu. Kalau yang nggak jelas gitu kan, mungkin ya, mungkin maling ayam gitu, nggak bisa keluar negeri gitu ya. Gampang nangkepnya gitu. Tapi kalau yang Harun Masiku ini ya orang nganggepnya biasa-biasa aja, kayak tadi saya bilang jaksa Pinangki gitu kan, udah bebas gitu kan. Nah ini fenomena apa ini kalau dilihat dari segi hukum mati Sambo ini kan, peradilan mungkin dilihatnya wah bagus gitu ya. Tapi kita melihatnya bahwasanya ini hukum buatan manusia ya, apalagi ada banding begitu. Nah ini Bung Udin gimana Bung? Seharusnya pengadilan yang sebenarnya bersikap gitu, ya nggak termasuk, nggak cuma terpaku pada hukum Sambo aja, tapi kan ada yang lain-lain gitu, koruptor segala macam gitu, penista agama gitu Bung Udin. Ya jelas ya, yang namanya hukum buatan manusia pasti banyak cat-catnya. Ya berbeda dengan hukum yang sudah Allah turunkan. Ya jelas ya. Kalau hukum Islam ya aturan sudah jelas ya. Ketika orang membunuh dan terbukti, sudah jelas vonisnya. Ya ketika keluarganya tidak memaafkan, ya jelas dia akan dihukum kisos, dihukum sama dihukum mati. Dan kemudian ketika keluarganya memaafkan, dia harus membayar diat atau denda yang nilainya juga nggak main-main. Ya, ini dalam hal kasus pembunuhan ya katakannya. Kita lihat karena ini kasusnya kan Verdi Sambo ya. Verdi Sambo kan kasus pembunuhan. Sudah jelas, nggak usah bertele-tele. Dan tidak ada banding. Ya, tidak ada banding. Ya ketika sudah divonis, sudah divonis, ya langsung dieksekusi. Nggak kayak sekarang ya. Nah, katakanlah ya nanti Verdi Sambo ini bandingnya tidak ditolak. Kemudian kasasinya ditolak. Peninjauan kembali ditolak. Apa kemudian iya langsung dieksekusi mati? Kan enggak juga. Eksekusi matinya menunggu sampai berapa tahun. Lihat saja kasus Rian Jombang ya, yang pembunuh berantai itu ya, yang psikopat itu ya. Dari kasus tahun 2012 ya, putusan hukumannya sampai kemudian dia mengajukan banding, kasasi sampai PK ditolak juga, tapi terus menerus ya. Tidak pernah dieksekusi sampai sekarang ya, sampai terdengar kembali ketika di penjara mana itu ya, pas sama Habib Bahar, Rian Jombang ini dihajar, dibogem sama Habib Bahar ya, yang kemudian tidak melakukan perlawanan ya, atau karena apa. Jadi kan jelas ya, bahwa yang kasus Rian Jombang ini yang sudah membunuh puluhan orang, membunuh ya, lebih dari 1 orang, itu juga nggak dieksekusi, apalagi sekelas Verdi Sambo ya. Bisa jadi ujung-ujungnya ya tadi, atau nih bandingnya apakah diterima atau tidak kan ya, seperti itu. Atau mungkin bisa jadi ya ada skenario lain ya. Ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya memang kayak pengadilan apa itu ya, saya pernah lihat itu di seliweran di WA itu kan, begitu ada putusan vonis hukuman mati di tempat, langsung itu haknya eksekusi ya. Tapi mungkin nggak terjadi ya kalau di Indonesia ini ya, berat. Mungkin bisa jadi koruptor bisa habis ya, nggak ada koruptor lagi. Baik Bung Udin, perspektifnya luar biasa ya. Karena saya biasanya kalau ngobrol-ngobrol gitu kayak diskusi gini nggak serius-serius, tapi ini ternyata kalau sama mahasiswa itu ternyata serius ya. Ya meskipun
meskipun agak ya kurang meyakinkan gitu kan bahasannya, tapi tetap aja kan yang membikin kita jadi serius itu ya karena mahasiswa itu idealis ya. Ya karena juga salah satu tujuannya juga bikin kantong nggak menangis gitu. Baik Bung Udin, luar biasa. Nah ini ada nih, kita bicara lagi sekarang masih Ferdi Sambo ya. Ini ada dari Detik News nih, kita bacain ya. Nah ini masalahnya buku hitam. Nah buku hitam yang digadang-gadang, tapi bukan buku merah KPK, bukan buku hitam. Jangan iya, jangan kesindir lah itu, apalagi kan saya cuma sebut beda warna doang gitu langsung langsung gimana gitu kan, langsung baper gitu. Ini kan Ferdi Sambo serahkan buku hitam ke pengacara usai divonis mati ya. Nah, buku hitam yang sering dipegang-pegang Ferdi Sambo ini diserahkan ya ke pengacaranya ya. Nah, kita nggak tahu ya ada apa di balik catatan buku hitam itu ya. Mungkin juga catatan banding atau catatan kasasi ya, atau catatan apa dalam tanda kutip gitu. Nah, ini Bung Udin menerkanya gimana nih dalam perspektif mahasiswa nih ya, menduganya gimana? Apa isi buku hitam itu? Ya, itu jelas ya. Sebagai mantan Kadif Propam ya, Ferdi Sambo itu pasti punya banyak catatan ya terhadap kesalahan ya atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh semua kepolisian ya, semua anggota polisi baik dari tingkatnya yang rendah sampai tingkatnya jenderal, dia punya catatannya. Jadi bisa saja yaitu dilakukan untuk tadi melakukan gerakan perlawanan ya, buku hitam itu bisa jadi, atau tadi bisa jadi ya, tadi kan sudah saya bilang ya, ketika ini vonis hukuman mati itu memang dalam skenario Ferdi Sambo, bisa jadi sudah deal-dealan ya, vonis mati nggak masalah ya, tapi nanti bisa ringan di banding dan juga kasasi. Tapi kalau belum ya, pasti ada perlawanan nih dari Ferdi Sambo. Bisa saja dia membuka semua borok-borok dari institusi Polri. Bisa saja itu semua catatannya ada di buku hitam ya, yang selalu dibawa-bawanya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Dan apapun itu pasti ini panas-panasnya akan berlanjut ya, sampai tadi putusan inkrah di kasasi sampai peninjauan kembali. Tapi biasanya kalau sudah kasasi itu ditolak, peninjauan kembalinya pun ditolak. Jarang yang sudah sampai kasasi, misalkan banding ditolak, kasasi ditolak, sampai PK itu misalnya ditolak terus biasanya ya. Jarang yang kemudian diterima ya, sampai kayak kemarin ya Roy Suryo ini kan yang di kasus mem stupa itu kan dia banding, ternyata hukumannya ditambah. Oh jadi, iya betul. jarang juga kadang ada yang banding diterima atau banding malah diperberat atau banding ditolak kan. Jadi ada 3 kemungkinan itu. Tapi kan kalau hukuman mati kan hukuman paling berat, tadi tinggal ditolak atau diterima saja kan kalau Ferdi Sambo ini. Jadi bisa saja dia buku hitam itu merupakan catatan untuk melawan balik ya, atau ya apa ya, kita tunggu saja ya. Sebentar lagi juga bakalan ada ini catatan ini mantan Kabareskrim atau Kabareskrim pernah begini biasa ya. Ini karena memang jelas ada perang bintang. Betul perang bintang betul. Tapi kita nggak bicara soal perang bintang ya, karena itu ya cuma isu-isu aja ya, isu-isu dia di balik apa gitu. Karena kita juga kan sebagai media kan harus netral gitu kan, nggak boleh menyosor salah satu gitu atau menyosor semuanya. Karena itu perlu dipertanyakan nanti kredibilitas sebagai medianya gitu. Contoh seperti sidang ijazah palsu, sidang apa gitu kan. Nah, kita kan juga netral juga kan. Ya, meskipun ya kita nyorotnya satu sisi. Tahu sendiri lah ya. Baik, Bung Udin, segitu aja nih ya. Perspektifnya kali ini luar biasa ya. Memang kalau mahasiswa satu ini kalau udah berseliweran di jagat dunia per YouTubean ya dari tahun 2018, 2019 dari berbagai channel besar gitu ya, luar biasa gitu. Meskipun sudah terkenal tapi tetap tawadu ya, atau berendah diri ya. Meski terkenal di berbagai
channel-channel besar, tampil wajahnya gitu kan, tapi tetap tawadu ya, tetap bertapa di gunung. Kalau kata Presiden Jokowi sih semedi ya kan. Nggak tahu nambah isi kantong apa kagak, kita nggak tahu ya. Tapi bagi teman-teman YouTuber, teman-teman netizen yang mungkin mau membantu kehidupan Bung Udin ini yang memang sudah malang melintang dalam dunia per-YouTubean ya, malang melintang dalam dunia media ya, luar biasa. Tapi hidupnya ya kadang-kadang suka kembang kempis, harap maklum. Baik, sekian begitu saja Bung Udin ya. Terima kasih atas perspektifnya, luar biasa ya. Semoga besok-besok kita bisa ketemu ya, turun gunung gitu kan, ngobrol empat mata, jangan di Zoom mulu ya. Karena di gunung juga kalau kelama-lamaan juga bisa jadi beku, nanti jangan-jangan jadi stupa lagi ya. Bisa jadi meme lagi. asal kalau saya buatin meme situ jangan ngelaporin saya, kan bahaya, kan gak enak. Tapi ya namanya mahasiswa ceriwis begini kan ya nggak mungkin lah lapor-laporan ya. Kecuali ada nego-nego harga berapa gitu. Baik Bung Udin, terima kasih banyak Bung Udin. Sekian guys, sekian dulu dari kita berdua dari ujung negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.